Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ma'ruf dengan NIM D1A121089. Prodi Agribisnis kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menghitung regresi sederhana secara manual. Nah, soalnya itu regresi sederhana itu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kepemimpinan kepala cabang atau simbol X dengan kinerja pegawai simbol Y. Jumlah angket ada 15 orang responden, maka diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel X dan Y. X untuk kepala cabang dan Y untuk karyawan atau pegawai. Nah, soalnya buatlah regresi sederhana sesuai step by step pada materi tersebut. Nah, di sini ada penyelesaian. Yang pertama ada tabel bantu, ada kolom X, kolom Y, kolom X pangkat 2, kolom Y pangkat 2, dan kolom XY. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan X pangkat 2-nya? Yaitu dengan cara penjumlahan 164 dikali 164. Hasilnya 26.896. Nah, seterusnya sampai baris ke-15. Nah, untuk mendapatkan Y pangkat 2-nya sama seperti X, itu kita jumlahkan 200 dikali 202. 202 dikali 202. Nah, hasilnya 40.804. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai X2, XY itu dengan cara menjumlahkan nilai X dan nilai Y. Contohnya itu 164 dikali 202, itu hasilnya 33.128. Nah, selanjutnya kita totalkan semua nilai X, Y, X2, Y2 dan XY. Totalnya untuk nilai X 2524, nilai Y 3035, untuk nilai X pangkat 2 427.506, untuk nilai Y pangkat 2-nya 601 8.761, nilai XY-nya 510.387. Nah, kemudian untuk menghitung nilai rata-rata itu jumlah dibagi dengan banyaknya jumlah data dibagi dengan banyaknya data yang kita peroleh. Misalnya 2524 dibagi dengan 15 data yang kita dapat. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya 168,3. Nah, lanjut penyelesaian. Yang kedua, mencari nilai B. Untuk mencari nilai B, itu kita harus menggunakan rumus N dalam kurung sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Nah, dengan angka yaitu B sama dengan 15 dikali 513.687 dikurang 2524 dikali 3035 per 427.506 dikurang 2524 pangkat 2. Nah, B di sini sama dengan 44.965 per 42.014. Kita bagi jadi 1,1. Nah, kemudian yang ketiga mencari nilai A. Nilai A itu dengan rumus
sigma Y dikurang B sigma X per N. Nah, dengan angka A sama dengan 3035 dikurang 1,1 dari nilai B kali 2524 per 15. N itu jumlah data yang kita dapat, 15 ya. Kemudian A-nya itu hasilnya 333,7 per 15. Kita bagikan lagi, itu sama dengan 22,2. Kemudian yang keempat, mencari persamaan regresinya. Ya, persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Untuk rumusnya, Y sama dengan 22,2 ditambah 1,1 kali X. Nah, yang kelima, menentukan interpretasinya. Berdasarkan hasil sebelumnya, jadi jika kepemimpinan kepala cabang dengan kinerja pegawai diukur dengan instrumen yang dikembangkan, maka setiap perubahan skor kepemimpinan kepala cabang sebesar 22,2 dapat diestimasikan skor kinerja karyawan akan berubah menjadi 1,1 pada arah yang sama. Nah, di sini ada grafiknya. Untuk grafik Y itu 22,2 dan di grafik X 1,1 atau kepemimpinan kepala cabang. Nah, untuk Y-nya itu kinerja pegawai. Nah, di sini ada garis regresinya. Ya, oke, lanjut. Yang ketujuh, melakukan uji regresi atau uji F. Pertama, menghitung jumlah kuadrat regresinya. Nah, dengan rumus JK drag A sama dengan sigma Y pangkat 2 per N. Ya, di sini angkanya 3035 pangkat 2 per 35. Kita bagi. Nah, di sini kita menjadi 61.614.081,7. Nah, di sini 5.513.687 dikurang dalam kurung 2524 dalam kurung 3035 per 15, yaitu sama dengan 3297,4. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah kuadratik residu. Nah, di situ rumusnya sama dengan 618.761 dikurang 614.081,7 dikurang 3.297,4 sama dengan yaitu 1.381,9. Nah, yang ketiga, menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi. Itu RJK drag B bagi A sama dengan JK drag sama dengan B bagi A sama dengan 3297,4. Nah, yang keempat, menghitung jumlah kuadrat residunya. RJK res JK res per N kurang 2, 1381,9 per 15,2, atau dibagi dengan hasil sama dengan 106,3. Nah, yang kelima, menghitung F dengan rumus RJK reg B atau A per RJK res. F dengan angka 3297,4 dibagi 106,3, yaitu hasilnya 31,0,2. Nah, yang kedelapan, menentukan nilai F tabel. Nilai DB drag sama dengan B A sama dengan 1. Nilai DB res sama dengan N kurang 2 diperoleh. Nah, diperoleh nilai tabel F
sama dengan 4,67. 9. Membandingkan nilai uji F dengan nilai tabel F. Berdasarkan hasil perhitungan di sini diperoleh 31,002 lebih besar 4,67. F hitungnya lebih tebal dari F tebal. Lebih besar. Nah, kesimpulannya di sini yaitu berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistik terhadap 15 orang responden, diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemimpinan kepala cabang dengan kinerja karyawan atau lebih tinggi karyawan. Nah, terima kasih. Mungkin ini saja yang saya dapat bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.